oleh kehendak dari orang tuanya. Inilah tema yang ketiga, yaitu sibling rivalry. Kemudian tema yang keempat, yaitu buah dari helikopter parenting. Buah dari helikopter parenting ini adalah orang tua yang selalu berada di atas anaknya layaknya seperti helikopter. Jadi segala apapun itu dilayani, mulai dari makan, mulai dari pakaian, tugas anak, gitu ya, sampai masalah yang dimiliki anak, gitu ya, dengan temannya, maka orang tuanya akan menjadi tameng di depan, gitu ya, untuk menjadi pahlawan anaknya, gitu, tanpa memberikan pelajaran bagi sang anak, gitu. Kemudian juga orang tuanya selalu melayani dia, gitu, apapun kebutuhannya. Sehingga pada akhirnya buah dari helikopter parenting menghasilkan anak yang manja dan juga tidak mandiri. Bahkan mereka lahir dengan menjadi anak yang kurang inisiatif, kurang memiliki motivasi, dan juga lemah kekuatannya. Sehingga ini juga memberikan kita pelajaran bahwa luka pengasuhan bukan hanya disebabkan karena kekerasan, namun juga dari proteksi orang tua yang menjadikan anak menjadi anak yang lumpuh. Ini adalah tema yang keempat, yaitu buah helikopter parenting. Kemudian tema yang kelima, yaitu parent way, yaitu pemaksaan terhadap kehendak orang tua. Pokoknya, kamu harus jadi dokter. Kalau kamu nggak kuliah di kedokteran, papa sama mama nggak akan biayai kuliah kamu. Kamu cari uang sendiri. Kamu itu harus jadi anak yang berbakti. Ikuti semua keinginan papa sama mama. Ini salah satu contoh gitu ya, seorang orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Karena tidak tahu harus berbuat apa, maka si anak ikutilah keinginan orang tuanya. Dia sekolah, kuliah di kedokteran, sampai dia selesai kuliah, baru dia masih memakai pakaian wisuda, dia bawa ijazah itu. Dia serahkan ijazah itu ke orang tuanya. Dia bilang, "Pah, Mah, ini ijazahku, aku sudah sekolah selama 5 tahun. Ijazah ini kupersembahkan buat papa sama mama, karena ini kan kehendak mama sama papa. Gitu. Sekarang waktunya aku untuk melakukan apa yang aku inginkan." Ya, salah satu contoh pemaksaan terhadap kehendak orang tua gitu ya kepada anaknya, yang ternyata malah menghancurkan masa depan dari anaknya. Dan biasanya parent way ini terjadi mulai dari hal yang sederhana semasa kecil, mulai dari orang tua yang memilihkan pakaian untuk anaknya, gitu ya, mainan, sampai pada sekolah, gitu ya, sampai akhirnya ketika dewasa, pekerjaan, sampai juga pada perjodohan dan lain sebagainya. Nah, inilah tema yang kelima, yaitu parent way. Kemudian tema yang keenam, yaitu broken home. Broken home, beberapa tema ya yang menyebabkan anak yang mengalami broken home. Ada yang karena perceraian, ada juga karena tidak ada kasih sayang dan perhatian dari orang tua, karena pertengkaran yang tidak ada habisnya dari rumah, gitu ya. Orang tua yang sering meninggalkan rumah, dan lain sebagainya. Sehingga ini menimbulkan luka bagi sang anak. Bahkan broken home ini berpotensi sekali rentan anak itu akan mengalami depresi berkepanjangan ketika tidak dibasuh. Kemudian juga bahkan ketika dia beranjak dewasa, banyak anak yang akhirnya memiliki keinginan untuk melukai dirinya sendiri. Pernah ada kasus seorang anak yang dia melakukan self-harm, yaitu melukai dirinya sendiri. Dan ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, salah satunya adalah karena dia ingin agar orang tuanya, sang ibu, itu bercerai saja dengan ayah gitu. Karena dia tidak tahan dengan perlakuan ayahnya. Dan tapi si ibu menolak gitu ya. Ternyata hal itu membuat sakit yang sangat mendalam bagi sang anak. Sehingga dia berani di masa remajanya, dia berani untuk melukai dirinya sendiri. Ketika ditanya, kenapa kamu melukai diri kamu, gitu ya, si anak menjawab
biasanya kalau melukai diri itu kan di sini ya, di dekat nadi gitu. Alasannya adalah ketika dia melukai dirinya, ketika ada rasa sakit di tubuhnya, itu mengurangi rasa nyeri yang ada di dalam hatinya. Inilah salah satu efek dari broken home yang tidak dibasuh, sehingga akan memberikan luka pengasuhan dan juga memberikan dampak buruk bagi seorang anak. Kemudian tema yang terakhir yaitu anak terlantar dari rumah mewah. Anak yang terlantar dari rumah mewah ini adalah anak yang dia memiliki kesempurnaan dalam hal materi, tetapi mereka terabaikan oleh psikologis maupun spiritual, sehingga dia merasakan kesepian, merasa asing di tengah keluarganya, gitu ya. Meskipun ada banyak keluarga di tengahnya, tapi dia merasakan keasingan, tidak memiliki sosok yang menjadi sandaran, dan juga merasakan jiwa yang begitu hampa. Ada kasus anak yang dia merasakan itu. Kemudian pada masa dia kuliah yang ngekos, sampai pada selesai kuliah, selesai di universitas, ternyata si anak nggak mau pulang. Ketika ditanya kenapa tidak mau pulang, kata si anak, pokoknya saya nggak mau pulang gitu. Padahal orang tuanya utuh gitu ya, ada ayah, ada ibu, dia juga memiliki materi yang berlebih, alhamdulillah sempurna gitu ya, tetapi dia merasakan kehampaan dari seorang anak karena dalam masa pengasuhannya ternyata tidak ada sentuhan cinta dari orang tuanya. Dia terabaikan baik itu psikologis maupun spiritual. Inilah 7 tema dari luka pengasuhan. Kemudian juga pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang dampak dari luka pengasuhan, dari dampak yang lainnya. Ya, saya berbagi tentang 2 ranah pada kesempatan ini, yaitu ranah personal dan juga ranah marital. Baik bagi untuk diri sendiri dan juga ranah marital dalam lingkup pernikahan. Yang pertama adalah ranah personal, di mana anak yang mengalami luka pengasuhan akan menyebabkan sabotase dalam dirinya, yaitu infeksi pada harga diri atau self-worth yang rendah. Gitu ya. Dia merasa dia tidak berharga, gitu ya. Dia merasa minder, dia merasa aku nggak dicintai, aku merasa aku ini nggak diinginkan, gitu ya. Bahkan sampai dia membenci dirinya sendiri. Biasanya anak-anak yang mengalami sabotase diri ini besar kemungkinan salah satunya dia mengalami penolakan dari orang tua, bahkan juga salah satunya ketika dia dalam masa kandungan. Gak tahu gitu, orang tua ada gitu, mereka memberikan nafkah yang baik, memberikan sesuai dengan seorang anak gitu ya, menyekolahkan dan lain-lain, tapi aku merasa nggak berharga gitu, aku merasa aku nggak diinginkan, apa yang salah gitu ya. Ternyata salah satunya beberapa kasus disebabkan karena penolakan dari orang tua ketika dia berada dalam kandungan. Dan infeksi pada harga diri ini berakibat juga pada tekanan pada saat dewasa, yaitu tadi si anak dapat melakukan yang namanya self-harm dan juga depresi berkepanjangan. Kemudian yang ranah personal yang kedua yaitu kesehatan fisik. Infeksi, luka pengasuhan juga berdampak pada fisik. Bahkan dari penelitian, 80-90% penyakit fisik itu disebabkan karena psikis, gitu ya. Di mana timbunan luka yang tidak dibasuh itu rentan menyebabkan psikosomatis, gitu ya. Penyakit seperti migrain, kemudian vertigo, MAH, asma, kanker, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang ketika tidak dibasuh maka akan menyebabkan timbunan mental sehingga memberikan efek pada fisik. Salah satunya juga dari penelitian bahwa 6 dari 10 orang yang mengalami penyakit kanker itu disebabkan karena problem dari masalah pemaafan. Ini salah satu dari tentang mental yang dapat berakibat pada kesehatan fisik. Kemudian yang selanjutnya pada ranah marital, yaitu ranah pada masa pernikahan, yaitu yang pertama adalah cemburu buta. Cemburu itu tanda cinta gitu ya. Tapi kalau cemburu berlebihan,
tentu bukan kebaikan ataupun kebahagiaan yang didapatkan, melainkan sebaliknya adalah membuat keluarga menjadi berantakan gitu ya. Dan cemburu buta ini tidak terjadi secara instan, namun dia juga bersumber dari luka pengasuhan. Entah itu karena dia takut gitu ya pada masa lampau merasakan kehilangan orang yang dicintai, penolakan dari orang tua, pengkhianatan dari orang tua, ditinggalkan secara tiba-tiba oleh orang tua, dan lain sebagainya, yang ternyata memberikan efek buruk atau negatif pada mentalnya, salah satunya pada cemburu buta, pada pasangannya, pada masa pernikahan. Kemudian ranah marital yang kedua, yaitu baby blues dan postpartum atau PPT. Ya. Baby blues adalah gangguan suasana hati pasca melahirkan. Dan baby blues adalah wajar bagi seorang ibu yang baru melahirkan karena adanya perubahan hormon. Namun, jika masa ini melebihi dari 2 pekan, 2 minggu, bahkan ditandai dengan gejala tidak mau merawat bayi, tidak mau menyusui, bahkan ternyata ada keinginan untuk menyakiti sang bayi, maka besar kemungkinan sang ibu mengalami postpartum. Salah satunya disebabkan karena pengasuhan di masa lalu yang belum dibasuh. Inilah dampak ya dari ranah yang lainnya, dari beberapa ranah yang lainnya. Saya sampaikan 2 ranah di sini. Ayah, bunda, dan sahabat semuanya, kita diperintahkan untuk memperlihatkan cinta kasih sehingga anak merasa bahwa orang tua mencintainya. Maka jadilah orang tua yang mampu membahagiakan tentunya untuk anak-anak kita, mampu memberikan rasa aman dan nyaman untuk mereka, dan juga mampu untuk mendidik mereka untuk bisa menjadi anak yang mandiri untuk di masa yang akan datang. Demikian materi dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf, suaranya Bu Hamidah masih belum terdengar karena masih di-unmute. Oke, ya terima kasih Bunda Irma atas materinya, sungguh luar biasa. Oh, kasih plus Bunda. Ya, buat Bunda Irma. Selanjutnya boleh diskusi ya, Bunda Irma ya. Boleh, silakan. Ya, silakan Yanda Bunda, silakan untuk ya memberikan pernyataan ataupun ada hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber hebat kita pada malam hari ini, ya dipersilakan. Langsung dibuka aja mikrofonnya jika yang mau berinteraksi dengan Bunda Irma. Ya, Bapak Ibu semuanya, silakan diaktifkan kameranya ya, dan raise hand ketika yang bertanya, raise hand atau di chat dipersilakan. Ini ada pertanyaan ya dari Bunda Pilah Subang. Ya, Bunda Pilah mau bicara sendiri atau mau saya bacakan saja? Bolehlah bicara, Bun. Nah, silakan, ini Bunda Pilah dari Subang. Silakan Bunda. Gini Bu, bagaimana cara mengobati luka pengasuhan ini? Dan kalau dari kita ke anak kita ibaratnya ya itu gimana? Dan kalau seandainya seorang ibu yang punya luka lamanya gitu, nah itu bagaimana dengan cara mengobatinya gitu? Iya, Kedengaran Bunda nggak, Bu? Pilah. Silakan dibuka kameranya Bunda Pilah. Iya, biar kita saling mengenal. Iya, silakan. Iya. Baik, salam kenal Bunda Pilah di Subang ya. Iya. Ya, iya, ini tuh lagi saya. Baik, terima kasih Bunda Pilah di Subang atas pertanyaannya. Membasuh luka ya, atau membasuh luka baik untuk anak kita yang di masa sekarang yang masih dalam asuhan kita, maupun membasuh luka yang telah terjadi gitu ya. Baik, Bunda Pilah yang baik, memang luka pengasuhan itu tentu harus dibasuh
Karena kalau dia tidak dibasuh, dia akan berefek pada pengasuhan kita di masa yang akan datang. Dan ketika luka pengasuhan itu tidak dibasuh, juga tidak akan menghasilkan kebaikan sama sekali gitu ya. Hati kita tidak nyaman gitu ya. Bahkan kita tidak bisa berada pada zona bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Nah, saya lanjutkan. Salah satu cara dalam membasuh luka pengasuhan yang telah terjadi di masa lalu, yaitu tentu dengan memaafkan yang tulus. Meskipun kalau kita bicara tentang memaafkan, itu tidak bisa langsung instan bisa memaafkan, gitu ya. Toh lukanya pun tidak dilakukan secara instan, gitu ya. Dalam waktu yang panjang sehingga menghasilkan luka dalam hati, gitu ya, dalam jiwa seorang manusia. Sehingga membasuhnya pun tentu perlu yang namanya proses. Salah satunya yaitu dengan cara pemaafan, dan memaafkan di sini adalah bagaimana agar kita bisa menerima gitu ya. Yang pertama adalah mengakui gitu ya, mengakui bahwa ada luka. Karena banyak kasus mereka bilang udah lupa gitu sama kejadian yang lalu. Bahkan sebenarnya jika dia mengalami diindikasi dia mengalami trauma gitu ya. Kemudian diindikasi dia mengalami trauma, ternyata dia bilang saya lupa gitu, udah lupa sama kejadian yang lalu. Bahkan itu terindikasi bahwa dia mengalami yang namanya luka pengasuhan. Karena lupa ini juga salah satu bagian dari trauma gitu ya. Nah, sehingga untuk membasuh sebuah luka, maka kita harus mengakui bahwa memang ada luka gitu ya. Bagaimana kita bisa memaafkan kalau kita belum mengakui bahwa ada luka gitu ya yang telah terjadi di masa lalu. Maka akui bahwa ada luka di masa lalu. Kemudian setelah kita mengakui, pastikan yang kedua, pastikan letak luka itu di mana gitu ya. Oh ternyata aku terluka karena dulu orang tuaku pernah bilang aku ini bodoh daripada saudaraku yang lainnya. Oh, aku ternyata terluka pada orang tuaku karena dulu dia pernah meninggalkan aku tanpa pesan. Oh, aku terluka. Titik momen aku terluka adalah ketika orang tuaku memaksa diriku untuk sekolah di tempat yang dia inginkan. Maka pastikan di mana letak luka itu. Jika sudah dipastikan, kemudian proseslah dengan memaafkan. Ya, dan tidak ada kata lain dari membasuh luka kecuali dengan memaafkan dengan tulus. Ya. Nah, bagaimana untuk anak kita gitu ya, anak yang masih kita asuh gitu ya. Nah, tentu ini Masya Allah ya, ketika kita menyadari lebih dini gitu ya, anak-anak kita yang masih dalam asuhan kita gitu ya, Masya Allah lagi kalau misalnya anak kita masih belum lewat dari 7 tahun ya, karena trauma itu sampai pada di masa 7 tahun itu. Ayah, bunda, dan sahabat semuanya, ketika luka, orang tua mana sih yang nggak pernah melakukan kesalahan untuk anaknya gitu ya. Sebagai manusia biasa kita pernah melakukan kesalahan gitu ya. Si adik minta ini, si kakak minta ini, akhirnya meledaklah orang tuanya gitu ya. Nah, maka pastikan peluk anak kita gitu ya, dan basuhlah sebelum mereka tidur ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi kebiasaan baik untuk kita semuanya. Kita pasti pernah melakukan kesalahan kepada anak kita, dan kita sebagai manusia biasa tentunya gitu ya, apalagi kalau kita dalam masa pengasuhan gitu ya, nggak mungkin kita membiarkan hal buruk gitu ya dilakukan anak kita terus kita masih kalem aja gitu ya menegurnya. Nah, tapi satu hal, basuhlah sebelum mereka tertidur gitu ya, karena ketika mereka tertidur ini akan memberikan efek di mana terekam dalam ingatan mereka, sehingga ketika itu tidak dibasuh akan menjadi trauma untuk mereka. Nah, jadi mudah-mudahan jadi kebiasaan juga salah satunya untuk kita untuk membasuh segala kesalahan kita sebelum anak-anak kita tertidur gitu ya, dipeluk gitu ya, ajak mereka bicara gitu ya. Kalau memang kita salah nggak apa-apa, minta maaf kepada mereka sehingga tidak berubah menjadi sebuah luka untuk anak-anak kita. Mungkin seperti itu Bunda Pila. Ya, bagaimana Bunda Pila? Apakah sudah bisa dipahami dan diterima masukannya dari narasumber kita atau masih ada unek-unek nih? Ya, sudah dipahami. Malah satu lagi pertanyaan, boleh ya? Ya, silakan.
Kalau saya itu kan anak 2 ya, jaraknya itu kan nggak jauh beda. Otomatis si kakak itu kurang gimana, kalau mau tidur itu pasti kan rebutan gitu, ingin ini. Nah, kadang kita ini bingung, kadang yang nggak ke ini itu si kakak yang ngambek katanya gitu. Mau sebelum tidur pasti ngambek si kakak, karena kita cenderung ke yang kecil gitu. Karena yang kecil kan masih asik kayak gitu, Bun. Jadi kadang bingung juga bagaimana gitu, Kak, agar si kakak pun mengerti. Kadang-kadang karena dia itu udah biasa kalau mau tidur itu harus sama mamanya dulu gitu. Pas sekarang kayak tidak menerima. Nah, itu ada solusi gitu. Tahu gimana gitu, Bu. Kayak gitu. Bunda Villa. Wah, ini sebenarnya sama gitu ya. Saya juga punya anak yang dia bedanya 1,5 tahun gitu ya. Ya, dan dari cerita Bunda Villa juga saya akhirnya teringat dengan masa-masa waktu anak-anak saya ini, masa-masa seperti itu juga, saling rebutan gitu ya. Sebenarnya tergantung dari usianya gitu ya, usia sang kakak. Kalau memang dia sudah usianya memungkinkan untuk dikasih nasihat gitu ya, mungkin Bunda Villa, ini saran saya, Bunda Villa bisa ajak momen berdua dengan sang kakak kalau dia sudah masa dalam pemahaman ya, untuk diajak berbicara, diskusi gitu ya, saling berbagi sama bundanya gitu ya. Boleh ajak dia berdua berbicara gitu ya, ceritakan kepadanya kenapa Bunda harus kalau ngelonin ini ya, anak tidur, si adik dulu, kenapa alasannya gitu ya. Sampaikan kepada dia sehingga dia tidak berubah menjadi, oh ini Bunda kok membedakan aku gitu ya, tetapi berubah menjadi sebuah pemahaman dan juga pendewasaan untuk anak-anak kita. Jadi seperti itu Bunda Villa. Karena memang dalam usia anak-anak kita yang sudah dia beranjak ini ya, sudah harus dipahamkan ketika kita menuruti keinginan juga itu tentu bukan hal yang baik gitu ya, karena dia akan menjadi sosok yang manja. Nah, satu-satunya hal yang kita harus lakukan adalah bagaimana membangun komunikasi kepada mereka sehingga mereka bisa memahami, oh ternyata bundaku melakukan ini karena seperti ini gitu ya. Walaupun mungkin di awal mereka tidak memahami gitu ya, tetap aja bunda gak adil gitu ya. Tapi insya Allah sejalan dengan waktu, dengan kita berusaha menasehati mereka dengan komunikasi yang baik, suatu saat nanti ada titik mereka memahami, oh iya ya gitu, ya iyalah, kan adikku masih kecil gitu ya, bunda dulu seperti ini karena alasan yang telah bunda jelaskan kemarin. Pada akhirnya mereka bisa menerimanya, walaupun mungkin di masa kita menjelaskan itu si anak masih belum bisa menerima, tapi yakinlah suatu titik nanti mereka akan bisa menerima tentang kondisi itu. Seperti itu Bunda Villa, mudah-mudahan bisa menjawab. Materinya memang menarik sekali ya. Jadi ini di kolom chat juga banyak yang bertanya ya. Ini diantaranya nih, slide-nya boleh nggak diulang lagi Yanda Imam bagaimana? Jadi sambil menerangkan slide-nya berjalan, banyak yang ini yang belum kelewat kata gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Bunda Nawirah Tangerang Selatan. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan anak yang suka berkata kasar, bahkan membentak orang tuanya? Ya, mana Bunda Nawirah, silahkan untuk dibuka kameranya, kita berinteraksi. Bunda Nawirah Tangerang Selatan. Mau bicara langsung? Silahkan. Assalamualaikum, maaf saya lagi nggak pakai jilbab nih. Oke, baik. Pertanyaannya tadi sudah saya bacakan. Ya. Bagaimana tuh, Bunda Irma? Mengatasi anak yang suka berkata kasar bahkan membentak orang tuanya. Salahnya di mana? Ya, baik. Ganti 70 kan ganti ya. Bisa dikondisikan. Yanda Ridwan Hasim dari SMK ya. Rata-rata nih. Silakan. Ayo wis kepacut rata-rata nih, Mbak. Saya aku nggak bisa ngerti. nge-unmute. Bentar. Kita kondisikan dulu.
silahkan Bunda Irma. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih atas Bunda siapa tadi? Bunda Nawirah. Ya, Nawirah di Tangerang Selatan. Salam kenal Bunda Nawirah di Tangerang Selatan. Ya, anak yang berkata-kata kasar ya. Memang itu adalah hal yang tentu kita tidak inginkan ketika anak-anak kita berkata kasar. Namun sejauh itu juga kita sebagai orang tua perlu memandangnya juga lebih luas gitu ya. Salah satunya adalah seorang anak gitu ya, ketika dia berkata kasar tentu ada hal yang dia lihat gitu ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran kepada kita, adakah dari pengasuhan kita yang ternyata yang tercontoh adalah dari pengasuhan kita gitu ya. Karena ketika kita gitu ya menemui anak-anak kita yang ternyata membentak, ternyata bisa jadi ada dari pengasuhan kita gitu ya yang memberikan contoh kepada mereka untuk membentak gitu ya. Bisa jadi dari keluarga atau dari lingkungan gitu ya, dan itu tentu bermacam-macam. Nah, sehingga pemantik ini gitu ya perlu kita lihat gitu ya secara keseluruhan. Nah, sehingga untuk mengobatinya pun kita bisa lebih ini ya, lebih memandangnya juga lebih luas gitu ya. Apa saja yang kita perbaiki. Tentu harus kita berikan nasihat kepada anak kita bahwa bagaimana caranya gitu ya, bahwa berkata kasar itu bukanlah contoh yang baik gitu ya. Dan tentunya juga diiringi dengan kita memberikan contoh kepada mereka bagaimana caranya agar kita memberikan perkataan yang baik gitu ya, sehingga mereka memiliki contoh utuh dari teori yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mungkin seperti itu Bunda. Iya. Mungkin kalau kita sebagai anda bundanya sudah lemah lembut, sopan, ada juga sih faktor lain mungkin dari lingkungan teman-temannya, ya. Nah, tapi jangan pernah lelah untuk mengingatkan. Baik, ini ada yang raise hand dari Yanda Ridwan Hashim Al-Azhar Syifa Budi siapa nih? Ayo silakan Yanda Ridwan, silakan berbicara langsung. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Irma. Perkenalkan, saya Ridwan Hashim dari Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Oh, Cibubur. Ya. Baik, Bunda, saya ingin bertanya karena profesi saya sebagai guru, saya juga orang tua di rumah. Bagaimana sih cara yang bijak menghadapi anak atau siswa ya, sama siswa di sekolah yang belum di masa pandemi dan kita belajar selalu lewat Zoom sekarang, lewat Zoom. Nah, menghadapi anak yang berpikir kritis, nah, kadang-kadang bagus ya, anak berpikir kritis artinya dia bisa mengelola pembelajaran dengan baik. Tapi kadang-kadang mungkin karena berpikir kritisnya ini terlalu berlebihan, kadang bicaranya tuh suka ya enakin gitu ya. Tapi ya sih tidak aja ya, karena kita sudah biasa seperti ini. Ada tips-tips yang baik untuk menghadapi anak yang berpikir kritis ini, karena memang ini tantangan yang sangat berat selama PJJ ini ya seperti ini juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi suara sebenarnya kurang tertangkap dengan jelas, tapi saya masih bisa mencerna gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada penjelasan saya yang kurang, boleh nanti ditambahkan lagi ya Pak. Dari Bapak siapa? Bapak Ridwan Hashim. Oh iya, Bapak Ridwan Hashim di Al-Azhar Syifa Budi ya. Salam kenal Pak Ridwan. Ya, kalau boleh tahu siswanya ini siswa SMP, SMA atau SD Pak? SMP Bu. Oh SMP, ya. Terima kasih Pak Ridwan. Baik. Memang gitu ya, ketika di masa apalagi abad 21 ya, kita dituntut untuk menghadirkan anak-anak yang mereka yang mereka bisa luas berpikirnya gitu ya, berpikir kritis dan lain sebagainya. Nah, namun memang tantangan sebagai seorang pendidik salah satunya adalah bagaimana nih kalau misalnya siswa yang kritis tapi ternyata mereka kurang dalam adab dan lain sebagainya. Apalagi ternyata di masa pandemi seperti ini gitu ya. Kalau dari saya penting sekali kita membuat peraturan di awal kepada anak didik kita gitu ya. Meskipun kita ingin mereka kritis ya, tetapi tetap peraturan awal itu harus kita berikan. Salah satunya misalnya kita berikan ini ya untuk anak-anak kita gitu ya tentang adab, bahwa mereka
bahwa mereka ketika mereka menyampaikan sesuatu maka tentu dengan adab gitu ya, dengan adab yang baik. Kemudian juga yang baik. Jadi perlu kita berikan peraturan gitu ya, atau SOP di depan bahwa ketika mereka menyampaikan gitu ya harus dengan adab yang baik gitu ya. Dan apalagi di masa pandemi ini sebagai seorang pendidik tentu kita nih harus punya ini ya, kita harus melakukan pembaharuan gitu ya, pembaharuan dalam artian wah beda kan nih kita kalau di kelas seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lewat daring seperti apa gitu ya. Maka bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan anak-anak kita tetap mampu berpikir kritis gitu. Salah satunya adalah gitu ya, kalau dari segi ini ya, dari segi kemandirian sekali gitu ya, yang harus kita hindari sebagai seorang guru ya, jangan sampai kita membuat sebuah pembelajaran atau kita membuat sebuah penugasan ya, apalagi tadi anaknya siswanya Pak Ridwan SMP gitu ya, jangan sampai kita membuat sebuah penugasan pembelajaran yang kira-kira ternyata itu malah membuat dia melakukannya dengan bantuan orang tua gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan sebuah pembelajaran penugasan yang tentu kita tidak bisa melihat nih wajah siswa kita, apa yang mereka lakukan gitu ya. Tetapi bagaimana caranya agar itu penugasan itu, pembelajaran itu malah membuat mereka menjadi mandiri, bukan malah karena mereka di rumah bersama orang tuanya, bukan malah membuat mereka menjadi anak yang manja gitu ya. Jadi tentu menjadi tantangan kita adalah bagaimana bisa membuat sebuah pembelajaran yang itu bisa menciptakan sesuatu hal yang dia akan mengerjakan sendiri dan bisa bereksplorasi tentunya dengan pikirannya sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Ya, mungkin seperti itu Pak Ridwan, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya, Bunda Irma. Kebetulan saya juga mengajar. Nah, jadi saya juga minta nomor kontak orang tuanya. Jadi ketika siswanya bagaimana, saya coba kontak orang tuanya. Dan mudah-mudahan orang tuanya juga bisa membantu, gitu, membantu agar anaknya lebih baik lagi. Oke. Itu tips aja. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Evi. Bunda Ervi Dwi MK. Ya. Silakan dinyalakan videonya Bunda Ervi Dwi MK. Pertanyaannya adalah, anak yang super aktif sekali terkadang sampai membuat kita tidak sabar. Gitu. Ya, bikin kita tidak sabar menghadapinya, jadi kita emosi dan marah. Apakah akan membekas pada perasaannya? Demikian pertanyaannya. Mana nih Bunda Ervi-nya? Bunda Ervi? Iya, silakan sambil dijawab saja Bunda Irma. Baik, Bunda Ervi, salam kenal. Ketika kita ya ketika kita mengalami sebuah ini ya dalam mengasuh anak gitu ya, anak kita ternyata susah misalnya dikasih tahu gitu ya, kita harus memarahinya gitu ya. Tentu kalau kita meluruskan anak-anak kita ke arah yang benar, tentu itu harus kita lakukan. Nah, meskipun caranya juga harus kita ini kan ya, harus kita perhatikan gitu ya. Jangan sampai ternyata keinginan kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik ternyata berujung pada sebuah cacian yang ternyata malah menyakiti hati mereka, yang ternyata malah membekas di hati mereka. Kamu itu ya tukang apa? Kamu itu ya anak yang paling nakal, dengan cap stigma yang seperti itu gitu ya, malah menjadi anak mencap dirinya bahwa aku anak yang nakal ya gitu. Kamu itu ya nggak bisa diam gitu, bisanya cuma bikin onar.
akhirnya tertangkaplah dalam dirinya, kemudian membekaslah dalam pikiran, dalam jiwanya gitu ya, bahwa aku adalah anak membuat onar. Nah, sehingga sebagai orang tua tetap kita harus berusaha bijak, seperti apapun perasaan hati kita gitu ya, geram atau seperti apapun terhadap anak-anak kita, maka pastikan yang keluar dari mulut kita adalah kalimat positif gitu ya. Seperti apapun kita marahnya, atau kita harus mengeluarkan suara yang nyaring kepada anak-anak kita, tapi pastikan kalimat yang kita keluarkan itu bukanlah kalimat negatif, tapi kalimat yang justru mendoakan mereka gitu ya, kalimat positif yang sehingga dengan kalimat positif itu pula akan berbekas dalam diri mereka. Oh, ternyata aku bukan anak yang seperti itu, aku bisa kok jadi anak yang baik seperti itu ya. Jadi jangan sampai keinginan kita untuk memperbaiki anak kita, tapi ternyata malah melukai dengan stigma atau dengan perkataan yang buruk, sehingga akhirnya anak-anak kita mencap dirinya seperti itulah yang seperti diungkapkan oleh orang tuanya. Ya, jadi tetap perlu kontrol dalam diri kita ketika marah gitu ya, untuk tetap mengeluarkan kalimat-kalimat yang positif untuk anak-anak kita. Mungkin seperti itu, Bunda. Iya, Bunda Ervi. Pokoknya ketika kita geram gitu ya, ingat kata-kata yang baik ya. Jadi misal dia nggak mau diem, aduh, anak mama ini mau jadi pilot kayaknya nih, pilot yang terhebat di Indonesia nih, nggak mau diem. Ya seperti itu ya, mudah-mudahan putra-putrinya menjadi putra-putri yang bisa membanggakan orang tua di kemudian hari. Baik Bunda Irma, ini ada yang raise hand lagi, yakni Yanda Rafki Rusdi. Ya silakan Yanda Rafki Rusdi untuk membuka video dan mikrofonnya. Silakan berinteraksi langsung dengan Bunda Irma. Yanda Rafki. Iya. Oke. Diselang dulu deh ya kalau Yanda Rafki. Nah, ini sudah. Wabarakatuh. Mana Ya. videonya? Ya, tadi maaf tadi apa namanya tadi masih dikunci tadi mikrofonnya. Jadi ya. Makanya bisa ini. Iya. Jadi gini, Bapak atau Ibu pemateri. Jadi ada kisah dilihat di tahun 2007. 2007. Ada seorang anak waktu itu dia nih menjadi korban. Bukannya dia nggak mau bergaul sama orang. Ini masih di umur sekolah dulu ya. Jadi anak ini masih ketika itu masih usia sekolah SMP. Nah, tetapi di sekolah tersebut dia dikucilkan. Dikucilkan di sini bukan berarti dia nggak punya kepandaian apapun atau keahlian apapun. Dia sebenarnya pintar gitu. Tapi akibat dikucilkan ini, dia mental itu menjadi drop dan prestasinya pun juga menurun gitu. Ketika SD dulu prestasinya di MTK itu sangat bagus, tetapi kalau pas sekolah SMP ini mentalnya itu kena, jadi prestasi belajarnya menurun gitu. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara membangun mental anak ataupun seorang insan manusia lah ibaratnya ya, yang pernah dikucilkan dalam lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah dan juga di lingkungan sosial masyarakat dianggap tidak mau bergaul dengan siapapun. Nah, jadi bagaimana cara memperbaiki mental orang yang seperti itu? Demikian moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa tadi? Mohon maaf saya terlewat. Ya, saya Pak Rafki dari Padang, Sumatera Barat. Ya, salam kenal Pak Rafki dari Padang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Anak ya, sebut saja dia mengalami trauma gitu ya. Sebelumnya dia dalam keadaan baik gitu ya, kemudian setelah mengalami trauma itu maka timbullah mental yang negatif yang seperti diceritakan dari Bapak tadi. Ya, memang usia usia 7 tahun gitu ya, dan seterusnya itu akan sangat rawan sekali mengalami yang namanya trauma.
banyak sekali gitu ya kondisi anak ya yang ketika dia diperlakukan negatif oleh lingkungan salah satunya itu membuat dia mengalami sebuah luka trauma gitu ya. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Kalau kita bilang ya si anak mengalami glossophonia gitu ya, dia mengalami ketakutan gitu ya terhadap kejadian dia di masa lalu. Nah, satu-satunya cara sebenarnya si anak untuk bagaimana dia bisa pulih yaitu dengan kembali kepada masa lalu, masa itu kemudian dia berusaha untuk memaafkannya. Tapi tentu perasaan takut itu masih ada gitu ya. Maka satu-satunya cara yaitu dengan dia melawan rasa takut itu gitu ya. Kalau ada orang yang takut kegelapan, maka dia harus berada di kegelapan. Kalau ada orang yang trauma gitu ya. Saya pernah ya cerita waktu kecil gitu ya, dengan cerita Bapak tadi membuat saya teringat masa kecil saya pernah ditertawakan dan itu masa saya masih dalam masa yang rawan untuk trauma gitu ya, di kelas 2 SD waktu itu. Saya ditertawakan di depan umum ketika saya tampil di depan umum. Kemudian ternyata itu berefek luar biasa. Saya mengalami trauma. Setiap kali saya ingin tampil di depan umum, saya gemetar dan saya tidak tahu harus ngomong apa gitu ya. Dan ini adalah bagian dari trauma yang harus disembuhkan. Nah, sehingga bagaimana saya menyembuhkannya? Satu-satunya cara, saya harus memaafkan orang-orang di masa lalu yang ternyata pernah membuat saya trauma. Yang kedua, saya harus berusaha untuk melawan rasa takut itu. Nah, tadi dari Bapak siapa tadi? Mohon maaf, Pak siapa? Pak Rafki. Iya, Pak Rafki. Ya. Tadi mohon maaf Pak, traumanya dalam bentuk apa? Nah, jadi gini, lingkungan itu salah satunya gini ya. Dari dampak di lingkungan sekolah dulu, anak ini dianggap ini tidak mau berteman dengan siapapun dan juga rasa percaya dirinya untuk berkawan dengan orang lain gitu tentu ini ya lebih berkurang jadinya akibat luka di masa lalu dahulu dan juga kemampuan komunikasinya ya awalnya dulu suka berbicara ibaratnya sekarang ibaratnya kalau dia berkawan sama orang itu nggak banyak lagi yang mau diceritakan lagi karena itulah karena pengalaman masa lalu yang melukai hatinya dulu kan. Itu di lingkungan atau di keluarga Pak? Di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah sampai di lingkungan masyarakat dia dianggap tidak mau berteman dengan siapapun gitu. Nah, apa solusi terbaik gitu supaya masyarakat ini tidak menganggap dia lagi orang yang tidak mau berkawan dengan orang lain atau dengan masyarakat gitu. Karena itu yang dia alami sampai sekarang ini. Jadi komunikasinya itu ibaratnya lebih menurun ya awalnya dulu dia seorang pembicara ibaratnya banyak kawan suka ngobrol dalam banyak hal tetapi sekarang ini nggak banyak yang mau diobrolin lagi akibat dari trauma dulu dikucilkan dulu waktu usia SMP dulu. Nah, jadi anak ini sekarang dia udah berumur 20 berapa dia? Udah umur 20-an lah dia. Nah, seperti itu kira-kira, Bu. Si anak yang mengalami trauma, memang lingkungan harus dipahamkan ya, dan ini juga tentu menjadi pelajaran tentang sebuah trauma gitu ya, sebagai kita pelaku dalam lingkungan, bagaimana caranya agar kita menjaga diri kita, jangan sampai ternyata kita apalagi ya para guru, orang tua, ternyata kita lah orang-orang yang telah berperan untuk menjadikan anak-anak kita atau anak-anak didik kita mengalami trauma. Ya, naudzubillah. Ternyata bayangkan gitu ya seorang pendidik misalkan ya, atau seorang teman di lingkungan sekolah, ternyata dialah yang telah membentuk orang lain untuk mengalami yang namanya trauma. Ini tentu menjadi pelajaran berharga untuk kita semua gitu ya, untuk menjaga diri kita, perkataan, perbuatan dan lain sebagainya. Untuk anak yang telah mengalami trauma, seperti yang diceritakan Bapak tadi, maka tentu harus ada keinginan dari si anak, gitu ya. Jadi ada yang berkenan untuk berkomunikasi dengan si anak, gitu ya. Kemudian minta dia untuk menceritakan salah satunya ya, salah satu challenge untuk mengobati luka itu, yaitu dengan cara ajak dia berbicara, buat dia bercerita, gitu ya. Tidak apa-apa, dia ajak untuk mengulang tentang cerita masa lalu. Banyak orang ketika dia mengalami hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya, entah itu hal yang memalukan, menyakitkan, atau rasa takut,
kemudian dia berusaha melupakan, udahlah, nggak ada masalah apa-apa kok gitu. Tapi sebenarnya itu adalah indikasi bahwa dia mengalami luka, dan itu membuat lukanya mengalami yang namanya infeksi dalam dirinya. Maka luka itu harus dikeluarkan. Akui bahwa ada luka. Maka untuk si anak tadi, ajak dia untuk berbicara, gitu ya. Ajak dia untuk berbicara, ajak dia untuk mengakui bahwa memang ada luka. Jika telah selesai, dia sudah mengakui itu bahwa ada luka, dan dia tahu di titik mana luka itu terjadi, maka mulai lakukan dengan proses penyembuhan. Beberapa langkah untuk proses penyembuhan, pertama dengan memaafkan orang yang telah melukai. Yang kedua, terus proses, salah satunya bisa diproses dengan cara menulis ya. Menulis ini adalah salah satu terapi, gitu ya. Tulis aja semua rasa sakit, semua perasaan yang dia tidak terima, gitu ya. Keluarkan semuanya, itu harus dikeluarkan, gitu ya. Karena dia sudah menjadi sebuah trauma, gitu ya. Sehingga segala rasa sakit itu harus dikeluarkan. Kemudian jika sudah dikeluarkan, maka lakukanlah dengan memaafkan. Dan salah satu gitu ya, bahkan bagi saya ini adalah hal yang paling utama dalam proses memaafkan adalah hubungan kita bersama Yang Maha Kuasa, gitu ya. Mohon sama Yang Maha Kuasa agar kita diberikan hati yang lembut sehingga mampu memaafkan kesalahan orang lain. Karena kalau kita tetap berada pada korban, ya, korban itu artinya dia masih mengalami luka, maka selamanya dia menjadi korban. Maka keluarlah dari orang yang mengalami korban. Dengan cara apa? Dengan cara memaafkan. Dengan cara kita harus mengeluarkan semua rasa sakit itu, kita maafkan, kemudian kita menuju untuk bertumbuh, gitu ya. Karena dalam tekanan mental pun orang yang masih mengalami luka, maka dia terhalang dari yang namanya mampu untuk bertumbuh, gitu ya. Jadi yang namanya trauma masa lalu itu harus dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, maka basuhlah rasa luka itu, kemudian untuk maju, untuk berada pada zona bertumbuh, insya Allah, supaya bisa kembali tentunya seperti sedia kala. Seperti itu Bapak, mudah-mudahan bisa membantu. Untuk Yanda Rifki, ya mungkin saya bisa tambahkan, setelah lukanya dibasuh dengan cara-cara yang tadi dipaparkan oleh Bunda Irma, mungkin Yanda Rifki, ada satu hal yang harus diingat. Yanda Rifki selaku orang tua tetap harus membersamai, ya, tetap harus mengiringi perjalanan langkah putranya dan yakinkan bahwa Yanda sangat bangga memiliki putra. Sebutan namanya seperti itu. Kemudian kita gali apa sebetulnya keistimewaan atau kelebihan dari anak kita. Nah, di situ kita bantu pupuk. Jadi, oke, saat ini dia belum mau berbicara banyak. Tapi kita lihat dia sukanya apa sih, gitu kan? Menghasilkan karya apa? Misal menggambar, oke, kita support bagaimana biar dia bisa menghasilkan gambar yang berguna, bagus, ya. Nah, jadi bantu putra kita atau putri kita bisa menghasilkan suatu karya yang bisa berguna untuk orang lain. Mungkin teman-temannya yang pandai berbicara bahkan dulu membuli, tidak punya hasil karya apa-apa, tapi silakan Bapak bantu putra Bapak untuk bisa menghasilkan suatu karya yang bisa membanggakan orang tua dan masyarakat. Insya Allah nanti teman-temannya semua mau jadi fansnya. Amin. Benar sekali Bunda Hamidah. Iya, insya Allah, insya Allah. Dan saya mau menambahkan juga, benar sekali yang disampaikan Bunda Hamidah tadi. Dan salah satunya juga, ayah, bunda, dan sahabat semuanya ketika ada trauma dalam jiwa, baik itu diri kita ataupun orang lain, orang terdekat kita, maka tentu kalau kita sebagai mungkin orang tuanya atau saudaranya gitu ya, maka seperti yang disampaikan Bunda Hamidah tadi ya, maka berikanlah dia energi positif atau kalimat positif gitu ya. Karena ketika dia mengalami trauma, tentu ketika dia mengalami trauma itu ada satu stigma atau kalimat dalam dirinya, aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa, itu terus dia katakan dalam otaknya. Ya, atau kalau ada anak yang dapat cercaan dia bodoh, aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh, itu terus mengalir, terngiang dalam otaknya. Nah, sehingga untuk mengembalikan itu, maka berikan, kalau kita sebagai saudara, sebagai orang tua, maka berikan stigma positif. Dan akan jauh lebih berharga lagi ketika itu adalah dari diri sang korban. Jadi, ketika
ketika seorang misalnya dia mengalami trauma tampil di depan umum, maka dia harus mengulangi kalimat yang sama gitu ya. Aku bisa melakukannya dengan baik. Aku bisa tampil di depan umum dengan baik. Itu juga harus dia katakan berulang-ulang. Besok dia lihat di kaca, aku bisa menjadi orang yang percaya diri. Aku bisa tampil di depan umum dengan baik. Itu dia ulangi sampai paling sedikit sampai 21 hari dia lakukan sehingga menjadi kebiasaan dan terekam di otaknya. Karena si anak yang mengalami trauma itu karena dia mengalami stigma yang negatif. Dia tanamkan ke otaknya sampai berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, stigma itu tampil di otaknya. Sehingga untuk mengobatinya, maka tampilkanlah stigma positif, dan itu juga harus dilakukan dengan berulang-ulang, gitu ya, sampai tentunya stigma negatif yang dia miliki, yang dia tanamkan sejak dia dulu, gitu ya, itu akan menghilang dan tertutupi oleh stigma positif yang dia hadirkan dalam dirinya. Mungkin seperti itulah ya Bunda dan sahabat semuanya. Iya, terima kasih Bunda Irma. Masih banyak pertanyaan nih, di antaranya adalah dari Bunda Baik Laili. Ya, ini dari Lombok. Bagaimana pola pengasuhan untuk anak laki-laki usia 13 tahun yang sudah asyik dengan dunianya sendiri? Aduh, dunia apa ya? Dan jika dinasehati lebih banyak, diam. Sehingga sebagai orang tua malah jadi bingung sendiri. Bagaimana agar anaknya mau lebih terbuka, ya, mau bercerita dengan kami orang tuanya sendiri. Terima kasih dan maaf izin tidak on kamera dari Lombok. Ya, silakan Bunda Irma. Bunda Laili di Lombok, salam kenal. 13 tahun ya, ini sudah usia di mana mereka usia yang mereka ingin dijadikan sahabat ya. Dan biasanya orang yang ingin dijadikan sahabat, dia tidak suka diperintah gitu ya. Nah ini seperti yang digambarkan sama Bunda Laili tadi gitu ya. Karena secara keseluruhan gitu ya, seorang anak di usia sekitar 13 tahun, dia ingin dijadikan sahabat gitu ya. Makanya tidak aneh kalau anak-anak di usia sekitar 13 tahun atau di atasnya lagi, itu dia lebih mengikuti nasihat temannya daripada nasihat guru atau orang tuanya. Kenapa? Karena sebagai seorang teman, biasanya dia tidak menjudge, tidak memerintah, gitu ya, tidak mengatur, tetapi dia bisa menjadi sahabat untuk lawannya, gitu, untuk temannya. Nah, sehingga ketika orang tua menginginkan hubungan yang nyaman, gitu ya, si anak bisa curhat dengan orang tuanya, mengikuti nasihat orang tuanya, maka insya Allah salah satunya dengan kita berusaha untuk menjadi sahabatnya dan memperlakukan mereka dengan usia di 13 tahun, gitu ya, bukan diatur-atur, gitu ya, tetapi mereka dijadikan sosok sahabat dan juga diberikan tanggung jawab tentunya. Mungkin seperti itu Bunda. Bunda Laili, ya, bagaimana? Kalau masih dirasa kurang, chat lagi ya. Oke, berikutnya adalah dari Bunda Ita Ratnawati, Jakarta. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar anak mau sekolah PJJ? Anak saya perempuan, 8 tahun, dia selalu marah dan mengeluh capek, tugasnya banyak, matematika sulit, malas nulis. Ya, karena nulisnya banyak gitu kan. Setiap hari bangunnya jadi jam 10. Jadi ketinggalan sekolah PJJ mulu nih. Sehingga sudah tidak sabar menghadapi anak saya yang sejak PJJ memakai HP sudah berlebihan. Saya memberi nasihat dan pengertian 1-2 kali diabaikan. Akhirnya saya marah sekali dan hampir setiap hari seperti itu. Ini efek samping PJJ nih. Ya, bagaimana solusinya ini, Bunda Irma? 8 tahun, berarti masih SD kelas. Ya, salam kenal Bunda. Usia 8 tahun ya Bunda. Mungkin Bunda ini Ita, ya, Bunda dari Ita, Bunda ya. Ita, Jakarta. Ya, dan tentu sekolah daring ini juga PR kita bersama gitu ya, dan mungkin bisa jadi permasalahan kita bersama gitu ya, di mana pandemi juga sudah lebih dari 1 tahun gitu ya. Bayangkan saja kalau anak gitu ya yang dia tidak bergaul dan berkomunikasi di sekolah gitu ya, dan dia dihadapkan setiap hari dengan
laptop, dengan handphone gitu ya, tentu ini sangat bosan sekali gitu ya. Nah, sehingga mungkin tetap perlu gitu ya, ini menjadi komunikasi bersama baik antara sekolah maupun antara orang tua, bagaimana caranya agar bisa menghadirkan pembelajaran tentunya yang kira-kira tentunya menyenangkan untuk anak dan tidak membuat si anak boring gitu ya. Dan ini tentu adalah PR kita bersama dan tentu tidak mudah gitu. Saya yakin tidak mudah gitu ya. Tapi ini tentu tetap menjadi PR kita bersama gitu ya, sehingga anak tidak mengalami boring. Nah, lalu bagaimana tentang personal anak kita? Tetap kita harus perlu memberikan nasihat kepada mereka karena ketika dibiarkan gitu ya, sama halnya dengan mereka melepaskan tanggung jawab mereka. Umur 8 tahun itu berarti kelas berapa ya? Kelas 3 SD. Ya. Kelas 2 ya. Dan tentu tetap kita perlu pahamkan kepada anak kita bahwa seperti apapun permasalahannya gitu ya, seperti apapun boringnya, namun seperti apapun masalah yang sedang kita hadapi dengan sekolah daring dan lain sebagainya, tetap tanggung jawab anak kita bahwa mereka bertanggung jawab untuk belajar gitu ya, untuk belajar, karena kalau mereka tidak melakukan belajar mau jadi apa seperti itu. Jadi ini harus tetap dari komunikasi orang tua bahwa seperti apapun mereka boringnya, tapi tetap tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, maka dia harus tetap belajar gitu. Nah, tentang kesulitan, kendala itu kan bisa kalau memang ada kesulitan tidak apa-apa, kasih tahu sama bunda, kasih tahu sama guru di sekolah gitu. Tapi jangan sampai kesulitan itu gitu ya, boring itu membuat kita nggak mau belajar gitu, karena itu adalah godaan yang sangat besar gitu yang malah bisa membunuh masa depan si anak kita gitu ya. Walaupun kalau kelas 2 SD memang komunikasinya ini harus lebih ramah nih ya, supaya kira-kira dia paham maksud dari orang tuanya gitu ya. Dan tetap kalau untuk handphone tentunya harus ada ya pengaturan dari orang tuanya gitu ya, meskipun dia tidak ke sekolah gitu ya, tentu untuk punya kesempatan untuk memegang handphone lebih besar, tapi tetap karena kalau dibiarkan akan membuat anak kita semakin beralih gitu ya, karena dia disibukkan sama handphone, pasti dia akan punya tidak bisa mengalihkan pikirannya gitu ya kepada pembelajaran gitu, akan sangat sulit sekali. Nah, sehingga perlu tetap pengaturan dari orang tuanya minimal gitu ya, paling tidak di akhir pekan baru boleh misalkan memegang handphone seperti itu, karena akan sangat berat sekali gitu ya kalau misalnya di hari efektif yang dia belajar daring tapi dia tetap diizinkan untuk memegang handphone, tentu ini sangat sulit sekali gitu ya, sehingga tentu tetap ada pengaturan tentunya dari orang tua, paling tidak misalnya di akhir pekan dia boleh meminjam handphone walaupun dia tidak sibuk di hari efektif itu gitu. Nah, insya Allah seperti itu Bunda, mudah-mudahan bisa memberikan memberikan jawaban dari pertanyaan. Ya, Bunda Ita juga harus mengkonsultasikan hal ini ke wali kelasnya ya. Barangkali nanti ada bantuan ya, solusi dari wali kelasnya ya. Oke, semoga sukses putrinya ya. Dan ini ada pernyataan dari Ibu Ervidwi. Terima kasih Bunda sudah memberi pandangan yang begitu bermanfaat. Alhamdulillah. Kemudian dari Ibu Nani Tuti Juliana Siahaan. Luar biasa, materinya sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan dari Bunda Siti Aminah. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri pada anak? Silakan. Baik, Bunda, salam kenal juga. Meningkatkan percaya diri pada anak, yaitu salah satunya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membuat atau memberikan pandangan bahwa dirinya berharga. Karena ketika seorang anak memandang bahwa dirinya berharga, terutama dipandang berharga yang awal adalah dari keluarganya, dia dipandang berharga seperti apapun gitu ya, kelebihan dan kekurangan anak kita, tapi bagi orang tuanya dia adalah berharga, karena pasti gitu ya, setiap manusia dia punya kelebihan dan kekurangan. Nah, sehingga jangan sampai kekurangan anak-anak kita yang ternyata tidak sesuai ekspektasi kita itu membuat dia minus di hadapan kita, bahkan membuat kita mengeluarkan kalimat yang negatif yang membuat mereka kehilangan percaya diri. Padahal bisa jadi anak kita yang kita anggap dia nggak bisa apa-apa,
sebenarnya mereka tidak bisa apa-apa dengan standar kita yang kita inginkan. Padahal mereka punya kelebihan yang lain, gitu ya. Yang kalau mereka percaya diri, yang kalau mereka menemukan kelebihan itu, gitu ya, maka mereka akan bisa memiliki potensi yang baik. Nah, sehingga sebagai kita ya, sebagai pendidik, orang tua ataupun guru, gitu ya, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang percaya diri, gitu ya, yaitu dengan cara meningkatkan percaya dirinya dengan memberikan penghargaan kepada mereka, memberikan pandangan bahwa mereka adalah anak yang berharga. Sehingga ketika kita memberikan pandangan itu, maka akan tertancap di otaknya, aku adalah anak yang berharga, aku adalah anak yang berharga, terus dia tancapkan di otaknya, di hatinya, sehingga suatu saat dia akan menemukan apa dan bagaimana caranya agar dia bisa cemerlang di hadapan orang lain. Ya, seperti itu, Bunda. Iya, mudah-mudahan bisa membantu ya Bunda Siti Aminah, dan mudah-mudahan Putri yang sukses. Ya, buat Yanda Bunda semua, nanti selesai acara kita akan ada acara kuisis. Oh, menarik loh, nanti kita saling berlomba ya, nanti biasanya 2 yang terbaik bisa mendapatkan sertifikat secara free. Oke. Presensi juga nanti akan di-share oleh Yanda Imam setelah materi ini selesai. Karena merupakan bentuk tanggung jawab kami juga. Kami mengeluarkan sertifikat bagi yang menginginkan sertifikat, tapi kami pun harus mempertanggungjawabkan bahwasannya yang bersangkutan memang mengikuti materi ini. Ya, ini ada pernyataan dari Bunda Baik Leli yang tadi dari Lombok. Terima kasih Bunda Irma. Insya Allah saya dalam proses mendekatkan diri lagi dengan anaknya. Berusaha lebih sabar lagi menghadapi anaknya. Amin. Semoga berhasil. Semangat ya. Iya, Bunda Irma, ini yang bertanya sudah habis. Iya, yang raise hand juga sudah habis. Oke, karena nanti juga ada kuisis biar Yanda Bundanya nggak keburu ngantuk, mungkin Bunda Irma bisa menyimpulkan materi kita pada malam hari ini. Persilahkan. Unmute. Di mute suaranya. Bunda Irma masih di mute. Baik, Bunda. Ya, tadi mohon maaf suaranya hilang. Boleh ulang? Ya, sekarang sudah ada. Ya, sudah kedengaran. Ya, karena materinya sudah selesai, belum ada yang ini apa ya? Oh, dari Mukti Utami di Pati, mohon slide 3 dan 4 di-share ulang. Ya, nanti kalau yang ketinggalan slide-slide-nya mungkin setelah acara nanti bisa kami ulang, tapi hanya di forum ini aja, di Zoom ini aja ya. Kecuali yang mereka menginginkan sertifikat, itu kan ada syarat dan ketentuannya ya. Silakan berdonasi mulai dari Rp10.000 ke rekening Azahra Citra Mandiri dan berhak mendapatkan materinya hanya bisa kami kirim lewat email. Oke. Baiklah, silakan kepada Bunda Irma untuk menyimpulkan materi kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bunda Hamidah, Ayah, Bunda, dan sahabat semuanya. Salah satu anugerah yang Maha Kuasa ya berikan kepada kita adalah fitrah kasih sayang kepada anak-anak kita, yang tentu ini akan menjadi modal besar dalam mendidik dan juga mempersiapkan generasi yang akan datang. Maka jadilah dan tentunya kita berusaha untuk menjadi orang tua yang bisa menghadirkan rasa nyaman untuk anak-anak kita. Bukan sebaliknya menjadi orang tua menjadi panutan yang membuat adalah sebuah ancaman bagi mereka atau hal yang menakutkan. Namun jadilah orang tua yang menjadi rasa aman, menjadi rasa nyaman untuk anak-anak kita gitu ya, mendidik mereka dengan penuh cinta sehingga mudah-mudahan ditakdirkan anak-anak kita menjadi generasi masa depan yang tangguh, insyaallah. Seperti itu Bunda Hamidah. Iya, oke. Terima kasih Bunda Irma. Kita kasih aplaus.
Iya. Terima kasih Bunda Irma, sungguh menarik sekali dan insya Allah banyak memberikan manfaat bagi Yanda Bunda yang hadir pada malam hari ini. Ya. Nah, presensinya sudah diterbitkan oleh Mbak Yanda Imam. Silahkan untuk mengisi link presensi, dan untuk Bunda Irma, jika masih ada kegiatan yang lain lagi, kami persilahkan untuk undur diri. Yakin ini Mbak Bunda Irma pasti masih segudang PR-nya. Semangat selalu, semoga penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mohon pamit Bunda semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi buat Bunda Yanda semua, jangan kemana-mana dulu, tetap stay in this room, karena nanti ada kuisis yang akan ditayangkan oleh Yanda Imam. Pokoknya asik deh, ya, malam-malam jadi nggak ngantuk nanti kalau ikutan kuisis. Ya, Yanda Imam, dipersilakan untuk share kuisisnya. Ya, kita sambil mengisi link presensi dulu ya, terutama nanti yang ingin mengajukan e-sertifikat, karena kami harus meng-cross-check kehadirannya. Silakan isi link kehadirannya. Nanti ada kuisis dari Yanda Imam. Oke, terima kasih Bunda Hamidah. Ya, terdengar suara saya ya, Bunda. Dengar ya, sambil mengisi presensi. Oke, Yanda Bunda semuanya, nanti akan saya share ya link untuk kuisis malam hari ini agar mendapatkan e-sertifikat 2 terbaik ya. Oke. Nah, malam hari ini ya. Oke, terima kasih Bunda Hamidah. Sebelum kita ya. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, sangat luar biasa ya malam hari ini materinya. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang berada di seluruh Indonesia ya, Bapak Ibu semuanya, mungkin sekolah atau tempat mengajarnya akan mengadakan parenting ya. Untuk orang tua siswa diperbolehkan atau ingin bekerja sama dengan kami di tim Paras, kita akan ikutin ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita 2 minggu sekali akan mengadakan webinar parenting. Ya, 2 minggu sekali lagi adalah dongeng, dan program kita ada program pelatihan berbayar untuk guru, dosen, trainer, dan mahasiswa. Itu yang kami inginkan agar untuk Indonesia lebih maju. Karena di saat pandemi ini anak-anak didik kita perlu bimbingan oleh Bapak Ibu guru yang sangat bagus-bagus. Ya, oke, saya akan share screen tentang kuisis malam hari ini. Mohon untuk mengikutinya. Ya, saya akan share terlebih dahulu. Bapak Ibu jangan keluar terlebih dahulu ya. Silakan nanti masuk ke join my quiz ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Mohon maaf karena saya memakai 2 perangkat, jadi akan saya share terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya? Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah. Ya. Oke, baik. Kodenya berapa itu? Bentar ya Bapak Ibu semuanya. Kodenya ini ya. Dipersilakan, sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Masih bentar ya. Ya. Ini silakan join myquiz.com ya.
Kodenya adalah 829905. Dipersilakan. Iya, sabar Pak, sebentar ya Pak, lagi loading. Baik. Ya. Ya, sudah ada satu yang sudah hadir. Bunda Sarah sudah masuk. Mohon untuk di-share kembali Bunda Hamidah. joinmyquiz.com 829905. Oke, akan saya share terlebih dahulu ya. Biar bisa langsung join. Baru satu yang hadir. 829905. Ya, baru 3 yang hadir. Ibu Nawirah, Bu Mukti, dan Bunda Sarah. Ya, Bunda Yanda Rafki Rusdi, alhamdulillah sudah hadir 3. Ini 15 soal ya Yanda Bunda ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, nanti akan saya share. Ini sudah pukul 21.12 karena kita sampai setengah 10 ya Yanda Bunda ya malam hari ini. Jadi mohon segera untuk bergabung. Ya, sudah 5. Yanda Sabta sudah masuk. Ini sudah saya perlihatkan kembali kodenya ya. Oke, udah 6 yang masuk. Bunda Hamidah, boleh silakan panitia untuk mengikuti agar kita refreshing ya sedikit ya. Tadi sudah ada materi, kita refreshing untuk mengikuti kuisis ini. Semoga ini nanti bisa diaplikasikan kepada siswa-siswa kita ya. Rike, Sri Rizky Astikari, Nani, Tuti Jiliana, ya dipersilakan sudah ada 8 yang hadir. 10 langsung kita start ya. Kiki, Sakir sudah masuk. Silakan. Ya, Bunda Rini sudah masuk. Oke, sudah 10. Yang lainnya boleh nanti menyusul ya Yanda Bunda, karena ini waktunya hanya sebentar ya Yanda Bunda, maka segera masuk terlebih dahulu. Mungkin ada yang masih ingin masuk ya. Azwar, Surahman, Yanda, alhamdulillah sudah masuk. Di sini ada 32 partisipan yang masih berada di sini. Silakan masuk untuk mengikuti. Bunda Siti Aminah sudah masuk. Sudah 12, silakan. Oke, kita kasih waktu 2 menit lagi ya, akan kita mulai. Yang belum nanti bisa menyusul. Tapi ya, jangan lama-lama ya Yanda Bunda. Sudah saya share ya Bunda ya di chat joinmyquiz.com. Langsung saja, jikalau belum punya ya aplikasi belum punya ininya akunnya, boleh masukin terlebih dahulu emailnya. Setelah itu baru nanti masukin nama Bapak Ibu semuanya. Kalau ingin diganti, namanya harus benar-benar dengan nama yang di sini ya, Yanda Bunda. Oke, udah 15. 1 menit lagi kita akan mulai. Bunda Nasera belum masuk nih. Silakan Bunda Nasera, boleh masuk. Silakan, absen boleh menyusul. Sekarang boleh kita main terlebih dahulu ya. Oke, 1 menit lagi nih. Bentar lagi nih, berapa detik lagi ya. Kita akan mulai. 13 sudah masuk, Bunda Villa. 21.15, 21.16 kita mulai ya. Start. Oke, ada 13 sudah masuk. Ayo, Yanda Bunda. 21.16, kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ini sudah mulai ya. Silakan Yanda Bunda
Bunda, karena ini waktunya nanti ada ya. Oke, silakan mengerjakan. Wah, Bunda Rini sudah di nomor 1. Ya, Yanda Sapta. Oke. Sarah, ya, Bunda Sarah sudah masuk kembali. Wah, ini sudah terus-terusan ya. Silakan. Bunda Rini masih di posisi pertama. Wah, Bunda Nawira sudah di posisi berapa ini? Ya, Bunda Mukti kembali. Ya, kemarin sudah Bunda Mukti ya. Bunda Sarah sudah naik ke atas nomor 1. Bunda Mukti di nomor 2. Yanda Sapta di nomor 3. Iya, silakan. Oke, Bunda Mukti di nomor 1 kembali. Yanda Sapta nih di posisi pertama. Bunda Mukti masih di posisi kedua. Ya, silakan. Ini parenting yang malam hari ini ya, Yanda Bunda. Oke, ya Bunda Sarah di posisi pertama. Oke, silakan Yanda Bunda. Ya, Bunda Rini masih di posisi pertama. Kedua Bunda Sarah. Ya, Bunda, wah telah mengejar nih. Mengejar, saling mengejar. Bunda Rini sudah di posisi pertama. Silakan Yanda Bunda yang belum masuk, silakan masuk di join my quiz. Bunda Rini di posisi pertama. Ini Aswar Surahman ini Yanda ya. Oke. Yanda Aswar Surahman nih. Sudah di posisi nomor 2. Masih berjalan waktunya. Ya, masih Bunda Rini dan Bunda atau Yanda nih, Aswar Surahman di posisi kedua. Telah mengejar nih, Yanda Rafki sudah mengejar di posisi nomor 5. Ayo, kejar-kejaran nih. Ya, Bunda Sarah di posisi ketiga. 2 terbaik ya, Yanda Bunda akan mendapatkan sertifikat free. Masih di posisi pertama Bunda Rini, posisi kedua Yandas Azwar Surahman, posisi ketiga Bunda Sarah, posisi keempat Yanda Rafki Rusdi, posisi kelima Bunda Mukti. Ya, Bunda Hamidah mengikuti ini di posisi ke-6. Panitia tidak berhak ya, kalau di posisi pertama tidak berhak mendapatkan ya. Oke, di posisi ketiga nih sekarang ada Yanda Rafki, posisi pertama dan kedua masih tetap. Ya, Bunda Mukti, ya kejar-kejaran dengan Bunda Sarah nih. Ya, Yanda Sapta posisi ke-7 nih. Ayo silakan. Membacanya mohon ini ya, pelan-pelan saja. Yanda Rafki sudah di posisi ketiga. Ya, Bunda Rini di posisi pertama. Bunda Azwar Surahman posisi kedua. Wah, ini sepertinya masih bisa nih ya. Bunda Mukti langsung naik di posisi ketiga. Silakan. Ini sangat luar biasa nih ya, main kuisis. Bisa diaplikasikan kepada siswa-siswanya atau mahasiswanya. Ayo, masih ada beberapa nih yang belum selesai. Bunda Ervi mungkin bisa silakan masuk ya, join my quiz. Kodenya 829905. Masih posisi pertama Bunda Rini, posisi kedua Yanda Aswar Surahman, posisi ketiga Bunda Mukti, posisi keempat Yanda Rafki, posisi kelima Bunda Sarah, posisi keenam Bunda Nawira. Ya, masih berjalan nih, ya. Wah, ternyata 15 yang sudah hadir, yang sudah mengikuti nih. Ayo, masih Bunda Rini nih di posisi pertama. Ada 15 peserta ya yang mengikuti kuisis. Ayo, Yanda Aswar Surahman nih, masih ada satu lagi kayaknya yang belum diisi.
sampai 9:30 ya kita ya. 9:30 akan saya end-kan. Ya, ini sudah kejar-kejaran nih. Wah, Yanda Fandi ya ini ya, di posisi kelima. Ayo, silakan. Yanda Aswar nih masih bisa nih mengejar untuk di posisi pertama nih kalau benar. Ya, Yanda Fandi ya ini ya, di posisi keempat nih. Ya, silakan. Ya, Yanda Fandi di posisi ketiga. Sudah menyalip Bunda Mukti. Bunda Mukti masih di posisi keempat ya. Silakan Yanda Azwar ini masih kurang satu nih. Ya, Bunda Siti Aminah belum selesai. Bunda Nani belum selesai. Bunda Melida belum selesai. Ya, Yanda Fandi di posisi kedua. Sudah menyalip nih dari bawah langsung ke atas. Iya, ayo silakan yang belum bergabung. Masih ada partisipannya 28. Yanda Fandi masih. Wah, Yanda Fandi sudah di posisi pertama. Bunda Rini posisi kedua sudah menyalip Bunda Rini. Silakan yang lainnya. Ya, Bunda Nani belum selesai, Bunda Siti Aminah belum selesai, Bunda Melida Al-Azhar belum selesai. Silakan. Kalau mengikuti webinar ini ya setiap 2 minggu sekali pasti akan tahu ya, karena ada 15 pertanyaan di situ mengenai dengan paras parenting asik ya. Kita sudah melaksanakan berapa kali, itu ada tadi ya, sudah ada di flyernya juga, yang sudah di-share Zoom-nya juga. Ya, Bunda Nani sudah di posisi ke-6. Wah, baru di posisi ke-6. Masih Yanda Fandi nih di posisi pertama, Bunda Rini posisi kedua. Apakah masih ada yang akan melewati? Ya, Bunda Melida masih belum selesai. Waktunya tinggal sebentar lagi ya. Selesai. Lima menit lagi. Selesai. Ya, nanti yang tidak yang mengikuti kuisis ini yang ada 2 teratas ya akan mendapatkan free e-sertifikat. Mungkin yang lainnya ingin membuat e-sertifikat ya, donasinya adalah 10.000 saja untuk berjalannya kegiatan parenting ini. Wah, Bunda Melida nih masih di posisi ke-16. Ya, silakan Bunda, masih ada waktu 5 menit. Wah, di posisi ke-15 sudah menyalip. Ayo silakan. 3 menit lagi ya, Yanda Bunda.
Wah, langsung naik ke atas di posisi ke-12 nih. Bunda Melida masih bisa mengejar. Silakan. Wah, ternyata yang di posisi pertama dengan skor poinnya 7.440, di posisi kedua 6.950. Ya, oke. Dihitung ya sama saya sampai 10 kita akan selesaikan. Kan N ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah selesai. Kita akan melihat ya, Yanda Bunda, siapakah yang di posisi ke-1 dan kedua. Ya, congratulations untuk Yanda Fandi dan Bunda Rini ya. Di posisi pertama ada Yanda Fandi, posisi kedua Bunda Rini. Congratulations untuk dua pemenang ya, untuk mendapatkan e-sertifikat gratis ya. Oke, ini adalah malam hari ini yang sangat luar biasa ya untuk Bunda Hamidah. Halo, Assalamualaikum. Udah siap acaranya? Halo? Halo Bapak Ibu, acaranya udah siap ya? Ya, boleh. Silakan. Yanda Imam sudah di screenshot Ya, tadi hasil yang kuisisnya. Sudah. Nanti akan Oh, saya sudah screenshot, saya di-screenshot. kirimkan ke grup ya. Yanda Bunda yang belum masuk ke grup, nanti akan di-share sama Bunda Hamidah ya. Di chat silakan untuk share grup WhatsApp kita ya, karena kita 2 minggu sekali mengadakan webinar parenting ya, yang diantaranya adalah pematerinya yang sangat luar biasa ya. Kita bukannya ini ya, karena pematerinya itu ada yang sudah dari internasional, pembicara internasional, pembicara nasional, dan kita juga insya Allah ada dokter juga ya yang mengisi acara ini juga. Dan program kita adalah Yanda Bunda, 2 minggu sekali adalah webinar parenting, setiap 2 minggu sekali, dan 2 minggu sekali adalah 2 minggu sekali dongeng untuk anak didik kita, siswa dan siswi kita, agar bisa refreshing ya Yanda Bunda ya. Nah, dan untuk yang ketiga adalah pelatihan ya, pelatihan puisi, pelatihan UBS, pelatihan membuat CV ya, CV yang baik dan bagus bagaimana untuk seorang trainer dan pembicara ya. Setelah itu Kinemaster, kita juga Canva ya, semuanya ada di webinar parenting untuk para guru-guru di Indonesia. Oke, itu yang pelatihan berbayar. Nah, tetapi ada juga pelatihan free, webinar free ya, seperti ini malam hari ini, webinar parenting setiap 2 minggu sekali, dan webinar dongeng ya, nanti ada pendongeng di seluruh Indonesia, pembicaranya itu juga free 2 minggu sekali di hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Nah, untuk dongeng ya adalah minggu depan di tanggal 18 ya untuk dongengnya, karena kemarin kita selang-seling ya Yanda Bunda ya, karena 2 minggu untuk webinar parenting, 2 minggu lagi webinar untuk pendongeng untuk anak-anak didik kita ya. Karena apa? Di rumahnya pasti sangat jenuh ya Yanda Bunda ya, apalagi sekarang masih PPKM, tapi sekarang sudah PTM ya. Tapi PTM juga pun tidak semuanya masuk ya, mungkin hanya 30%, 20% yang masuk. Ya, Yanda Bunda semuanya, mungkin mohon maaf ya yang malam hari ini sudah ikut berpartisipasi untuk mengikuti kuisis ya. Selamat untuk anak Yanda Fandi dan Bunda Rini mendapatkan e-sertifikat free, dan mungkin Yanda Bunda di sini yang ingin
ingin mempunyai sertifikat atau membuat sertifikat untuk webinar parenting di episode ke-14 hari ini, ya, dipersilakan untuk berdonasi di rekening Yayasan Az-Zahra Citra Mandiri, ya, nanti akan di-share kembali di grup, ya, untuk berdonasi di yayasan kami, karena untuk kegiatan webinar parenting sekarang ataupun nanti dongeng seperti itu, ya. Oke, dari saya pribadi silakan Yanda Bunda untuk mengaktifkan kameranya, kita akan foto bersama. Yanda Bunda, kita tunggu ya. Silakan, kita akan foto bersama. Ya. Sudah semua? Silakan Yanda Bunda diaktifkan terlebih dahulu. Ya, masih banyak yang belum kelihatan ya di kameranya. Mohon bantuannya untuk Bunda Hamidah untuk screenshot ya di laptopnya, boleh. Saya juga akan screenshot juga. Silakan. Bunda Maria belum diaktifkan, Yanda Budi Prastio belum diaktifkan, Pandi belum diaktifkan, Kiki belum diaktifkan. Mohon diaktifkan terlebih dahulu ya. Sudah? Apakah sudah? Kita akan buka saja ya. Oke. Ya. Silakan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Yanda Bunda. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih sudah selesai. Ya, Yanda Bunda, ya, mohon maaf yang akan mendapatkan materi ya PPT itu yang membuat sertifikat ya, karena apa, dari organisasi dan diahnya, dari duta dan dia itu tidak diperkenankan untuk share ke umum. Maka dari itu yang kita share adalah peserta yang membuat sertifikat ya. Silakan Yanda Bunda, nanti jikalau ingin membuat sertifikat dipersilakan. Oke, atas perhatiannya saya pribadi ya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yanda Bunda yang telah hadir di malam hari ini yang sangat luar biasa. Walaupun malam minggu, kita tetap mencari ilmu ya dan mencari keberkahan untuk kita semuanya. Saya pribadi, Bapak Imam Purwanto sebagai Direktur Paras, sangat berterima kasih. Saya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanda teman-teman Bunda. semua. Sampai jumpa lagi 2 pekan yang akan datang. Mungkin ada yang belum isi link absensi, dipersilakan mengisi Tadi slide-nya katanya mau di-share lagi. Oh, baik. Nanti akan kita ini ya share kembali Bunda Mukti. Bunda Mukti tadi ada yang terlewat ya? Iya, slide 3 dan 4. Oh, baik. Bentar, Tadi ada salah satu ibu yang ingin slide kedua. Oh, baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya, Yanda Bunda, nanti, tapi lewat HP insya Allah. Oke. Tadi saya nggak masuk soalnya. Kenapa? Kita mulai dari 7:30 sampai 9:30 ya Yanda Bunda ya. Baik. Bentar. Ini karena baru saya jadikan seperti itu ya. Sudah terlihat belum? Belum. Guys, kasih tahu orang tua kalian cara membersihkan teflon yang belakangnya udah hitam. Sudah terlihat nih ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Slide yang kedua ya. Ini slide yang kedua. Sudah terlihat ya, Yanda Bunda? Kedua.
1, 2, 3. Nah, ini mengenali luka pengasuhan dan dampaknya ya. Tadi semuanya ada di sini ya, yang ada bunda materinya. Jadi yang mungkin yang berhasil menjawab itu dari awal sampai akhir mengikuti. Apa itu inner child? Nah, di sini ada semuanya. Perbedaannya dari luka pengasuhan ya dan inner child di sini ada. Slide yang ke-7. Nih, 7, 6 dan 7 ya, yang ada bunda putih. Sudah terlihat semua nih? Ini 6, 7. Nah, ini tema luka pengasuhan, ada beberapa. Ya, ini silakan. Jikalau memang ingin akan dikirimkan materinya, boleh bunda langsung mencetak di sertifikat atau apa. Insya Allah berguna ini materinya, bermanfaat. Oke. Ini ranah personal dan ranah marital. Sudah terlihat semua ya, benar-benar. Nah, ini mohon perhatiannya ya. Materi ini hak penuh dan ya care dan tim DKI. Ya. Oke. Ya, yang ada Bunda Mukti sudah lihat ya, Bunda. Ya, sudah. Boleh silakan Yana Bunda, selamat istirahat dan selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya. Thank you.